Syekh Ibrahim Al-Laqani pada nazam ini beliau mulai membahas tentang sifat wajib bagi para nabi. Ini adalah sifat wajib bagi para nabi seluruhnya, baik para nabi yang mereka hanya sebagai nabi bukan rasul, maupun para nabi yang juga rasul. Itu memiliki sifat-sifat yang disebut dengan sifat wajib bagi para nabi. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa wajibun fi haqqihim lamanah wa sidquhum wa tiflahal fatanah. Wa wajibun lan wajib fi haqqihim ing dalam haqqi para nabi. Itu bacanya lamanah. Asalnya apa? Al-amanah, karena menyesuaikan dengan wazan, sehingga wa wajibun fi haqqihim lamanah. Asalnya al-amanatu. Wa wajibun lan wajib fi haqqihim ing dalam haqqi para nabi. Apa al-amanatu? Sifat amanah. Wa sidquhum lan sidqe para nabi. Wadif lan gabungna sapa sira laha maring al-amanah wa sidquhum. Al-amanah ing sifat amanah. Dan wajib pada haknya para nabi sifat amanah, sifat sidq, dan kemudian tambahkanlah sifat fatanah. Hadirin rahimakumullah, Syekh Ibrahim Al-Laqani pada nazam ini beliau mulai membahas tentang sifat wajib bagi para nabi. Ini adalah sifat wajib bagi para nabi seluruhnya, baik para nabi yang mereka hanya sebagai nabi bukan rasul, maupun para nabi yang juga rasul. Itu memiliki sifat-sifat yang disebut dengan sifat wajib bagi para nabi. Sifat yang pasti para nabi itu bersifatan dengan sifat-sifat tersebut berdasarkan khabar atau berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Sifat wajib bagi para nabi yang pertama adalah sifat al-amanah. Kita mengikuti urutan dalam kitab ini, bahwa sifat wajib bagi para nabi yang pertama adalah sifat al-amanah, baik amanah dalam ucapan, dalam perkataan, amanah dalam perbuatan, amanah dalam sikap. Mereka amanah dalam semua hal tersebut. Mereka amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga amanah kepada sesama manusia. Mereka terpercaya. Mereka itu bisa dipercaya, atau para nabi itu menjaga amanahnya, kepercayaan yang telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mereka juga menjaga kepercayaan, amanah kepercayaan yang diamanahkan oleh sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada para nabi untuk berdakwah, untuk mengajak umat manusia yang masih kafir masuk ke dalam agama Islam, mengajak umat manusia untuk menjalankan syariat Islam.
Para nabi diberikan amanah untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Para nabi diberikan amanah untuk menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Maka para nabi melaksanakan amanah itu. Tidak ada seorang nabi pun yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan misalnya tidak menyampaikan risalah, dengan menyembunyikan risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Mereka juga tidak ada dari para nabi itu yang pernah berkhianat kepada Allah dengan misalnya mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak ada. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Ayat ini tidak boleh diartikan, dimaknai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pada penafsiran ayat itu. Lihat bagaimana para ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan ayat tersebut. Ternyata para ulama mengatakan bahwa lima tuharrimu artinya adalah lima tamna'u. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ay lima tamna'u ma ahallallah. Kenapa engkau tidak melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berarti kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, seakan-akan Rasulullah pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Tidak demikian. Lagi-lagi kita mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran jangan dipahami secara harfiah dan dipahami sendiri, tetapi kita harus mengikut penafsiran dari para ulama yang mu'tabar dalam menafsirkan Al-Quran. Berkali-kali ini kita sampaikan kepada kita semuanya, karena hal yang sangat berbahaya ketika seseorang itu berusaha memahami Al-Quran dan hadis sendiri, padahal dia bukan orang yang kompeten, dia bukan orang yang memiliki keahlian untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Termasuk dalam hal ini adalah ayat ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini bukan berarti Rasulullah pernah mengharamkan sesuatu yang halal, tetapi kata lima tuharrimu dalam ayat ini artinya adalah lima tamna'u. Kenapa kamu mencegah tidak melakukan sesuatu yang padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkenaan dengan beberapa riwayat, beberapa kisah terkait dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita ceritakan dalam majelis ini. Yang terpenting secara global kita sampaikan bahwasanya Rasulullah dan juga para nabi-nabi lainnya tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Para nabi tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah lalai dalam dakwah. Mereka tidak pernah meninggalkan dakwah. Mereka tidak pernah bermalas-malasan di dalam dakwah, karena dakwah, ad-da'watu ilallah adalah tugas mereka. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa tugas para nabi adalah tabsyir wal inzar. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Itu tugas mereka, dan mereka tidak akan berkhianat kepada Allah.
Mereka tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, para nabi, mereka juga amanah dalam menjalankan syariat Islam. Mereka senantiasa menjalankan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah kufur. Mereka tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Mereka tidak pernah melakukan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Mereka amanah. Jadi sebagian ulama itu menyendirikan sifat ini, yaitu sifat al-ismah, sebagai sifat tersendiri. Tetapi sebagian ulama yang lain, mereka tidak menyebutkan ismah, yaitu terjaga dari kekufuran, dosa besar dan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya ini, tidak dijadikan sebagai sifat tersendiri, tetapi sifat yang masuk pada sifat amanah. Karena ini sudah masuk pada sifat amanah. Karena jika seseorang kita ini misalnya, kita ini adalah umat Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan dan seterusnya. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, seperti berzina, seperti berjudi, minum khamar dan seterusnya. Maka apabila kita kemudian meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, atau kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itu artinya apa? Khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada di antara kita yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia telah berkhianat kepada Allah. Allah telah mempercayakan kepada dia untuk diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, tapi dia tidak melakukannya, maka ini adalah pengkhianatan kepada Allah. Seseorang dilarang untuk kufur, tetapi dia kufur, maka dia telah berkhianat kepada Allah. Seseorang misalnya dilarang untuk melakukan dosa ini dan dosa itu, kemudian dia melakukannya, maka berarti dia telah melakukan khianat kepada Allah dan tidak amanah dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ini masuk dalam bagian dari sifat amanah. Tetapi sebagian ulama ada yang merasa perlu ini disendirikan. Ini disendirikan karena pentingnya sifat ini untuk dijelaskan dengan penjelasan yang lebih, sehingga kemudian ada tambahan sifat namanya sifat al-ismah, yaitu bahwa seluruh para nabi itu maksum. Seluruh para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi nabi. Yang pertama, mereka maksum dari kekufuran. Yang kedua, mereka maksum dari melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga, mereka maksum dari melakukan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Hadirin rahimakumullah. Maka para nabi, mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, sampai dengan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada yang pernah kufur. Gak ada di antara mereka sebelum maupun setelah menjadi nabi yang pernah melakukan syirik. Gak ada di antara mereka yang pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah musyrik, tidak pernah beribadah kepada selain Allah.
baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menjadi orang musyrik. Tidak pernah beliau menyembah selain Allah. Tidak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembah matahari. Tidak pernah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyembah bulan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyembah bintang, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Sebagian orang yang memahami Al-Quran secara harfiah dengan dipahami sendiri, laki-laki yang tadi terjadi. Orang memahami Al-Quran dengan membaca terjemahannya, kemudian dipahami sendiri tanpa mengikuti pemahaman para ulama. Akhirnya mereka jatuh kepada kesalahan fatal dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecil pernah berpetualang mencari Tuhan. Katanya Nabi Ibrahim ketika kecil tidak mengenal Allah, sehingga dia kemudian mencari siapa itu Tuhan. Ketika dia ketemu bintang-bintang, dia menganggap bahwa bintang itu adalah Tuhan. Tetapi karena bintang-bintang itu kemudian hilang, kemudian berganti dia melihat bulan, dan dia menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhannya. Setelah bulan itu kemudian berubah, dia tenggelam, kemudian dia melihat yang lebih besar, yaitu matahari, dan dia menganggap bahwa matahari itu adalah Tuhannya. Ada orang yang mengatakan, yang menceritakan hal yang tidak benar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum diangkat menjadi nabi, di waktu kecilnya pernah beribadah kepada bintang, bulan, dan matahari. Ini menyebar, cerita ini menyebar di buku-buku, bahkan ada di buku-buku di sekolah, di LKS, di buku-buku paket, di sekolah disebutkan katanya Nabi Ibrahim pernah berpetualang mencari Tuhan. Padahal seorang nabi itu sejak kecil mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi sejak mereka kanak-kanak, sejak mereka kecil sudah diberikan pengetahuan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang mereka kemukakan, yang mereka maknai secara harfiah, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu malam melihat kaukaban, falamma janna alaihi lail ra'a kaukaban, melihat bintang, kemudian qala hadza rabbi, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, kemudian diterjemahkan oleh penerjemah dengan terjemahan harfiah mengatakan hadza rabbi, artinya ini Tuhanku. Kemudian falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian dalam ayat berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Di laki-laki diterjemahkan hadza rabbi dengan secara harfiah mengatakan hadza, ini Rabbi, Tuhanku, diterjemahkan secara harfiah seperti itu. Falamma afala qala la illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan, ketika melihat matahari terbit, qala hadza Rabbi, laki-laki diterjemahkan hadza Rabbi, diterjemahkan ini adalah Tuhanku.
hadza akbar, ini yang lebih besar. Falamma asfala qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nah, lafaz hadza rabbi dalam 3 ayat ini dimaknai oleh orang-orang yang menyimpang pemahamannya dari akidah Islam, dimaknai dengan hadza rabbi itu adalah menetapkan ketuhanan terhadap bintang, bulan, dan matahari. Diartikan hadza rabbi dengan terjemah ini adalah Tuhanku. Dan terjemahan ini adalah terjemahan yang fatal, terjemahan yang salah. Karena hadza rabbi di sini ada istifham ingkari. Ada istifham ingkari. Nah, ini bukan kata hadza rabbi, ini bukan kata sebuah pernyataan yang menetapkan, tetapi ini adalah sebuah istifham yang berarti pengingkaran terhadap ketuhanan bintang, bulan, dan matahari. Dalam kalimat hadza rabbi itu maknanya adalah hadza rabbi kama taz'umun, hadza rabbi kama taz'umun. Apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka? Hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Jadi hadza rabbi artinya hadza laisa rabbi, bertolak belakang maknanya. Hadza rabbi artinya hadza rabbi kama taz'umun, hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Itu maknanya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana kok bisa pemahamannya seperti itu? Kita memahami seperti itu, para ulama memahaminya seperti itu karena konteks ayat itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada umatnya tentang kekeliruan mereka yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Ini yang harus dipahami dulu. Untuk memahami ayat ini harus memahami konteks. Konteks itu, kata-kata itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam rangka apa ketika itu? Ceritanya bagaimana? Kok kemudian terjadi muncul pernyataan Nabi Ibrahim itu? Itu harus diketahui untuk memahami apa maksud dari Nabi Ibrahim dari ucapannya. Jadi kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah bahwa umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermacam-macam. Ada di antara mereka, di antara umatnya Nabi Ibrahim itu yang menyembah berhala seperti Namrud dan kawan-kawan. Kemudian ada di antara umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sekelompok umatnya Nabi Ibrahim itu yang menyembah bintang. Ada di antara mereka lagi itu yang menyembah bulan. Ada di antara mereka lagi yang menyembah matahari. Ini umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hujjatullah. Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada umatnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari bahwa bintang, bulan, dan matahari itu bukanlah Tuhan dan tidak layak untuk disembah. Maka Nabi Ibrahim kemudian mendatangi mereka. Nabi Ibrahim mendatangi umatnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Jadi di sini konteksnya Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan umatnya. Nabi Ibrahim sedang bersama umatnya untuk mendakwai mereka, mengajak mereka meninggalkan penyembahan terhadap bintang, bulan, dan matahari, dan kemudian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sedang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini harus kita paham dulu agar kita bisa memahami permasalahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga berhujjah di hadapan Namrud bahwa berhala itu tidak layak untuk disembah.
Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah, berargumentasi, menjelaskan dalil akli kepada mereka orang-orang yang menyembah bintang, bulan, dan matahari bahwa benda-benda ini tidak layak untuk disembah. Itu konteks ayat tersebut. Maka beliau menjelaskan ketika melihat bulan, ketika melihat bintang-bintang terbit pertama, beliau menjelaskan ketika mengatakan melihat bintang-bintang, Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, hadza rabbi, artinya hadza rabbi kama taz'umun, apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka? Ini bukan Tuhanku. Kenapa? Karena dia berubah-ubah. Bintang itu berubah. Tadi tidak ada, kemudian ketika datang malam dia muncul, kemudian dia berubah menjadi hilang kembali ketika datang siang. Hadza rabbi kama taz'umun, hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Buktinya apa? Buktinya perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam berikutnya, falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu sudah menghilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, saya tidak menyukai sesuatu yang berubah. Sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan kepada yang berubahnya, dan sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya itu lemah, dan sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan, tidak layak untuk disembah. Itu argumentasi Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya yang menyembah bintang. Dan itu dilakukan juga kepada umatnya yang menyembah bulan. Demikian juga kepada umatnya yang menyembah matahari. Hal yang sama disampaikan, hujjah yang sama disampaikan, bahwa bulan matahari itu berubah-ubah, muncul kemudian tenggelam. Perubahan bulan dan matahari ini menunjukkan bahwa dia membutuhkan kepada yang lainnya yang merubahnya, dan sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya itu adalah lemah, dan yang lemah itu adalah bukan Tuhan. Maka tidak layak bintang, bulan, dan matahari itu disembah. Kalimat pernyataan dengan makna istifham ingkari itu ada dalam bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Itu bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang mengada-ada. Karena mungkin ada di antara sebagian orang, kok kalimatnya sudah jelas hadza rabbi kok menjadi hadza laisa rabbi. Pernyataannya kalau diartikan hadza utawi iki iku rabbi, pangeran ingsun, kok jadi hadza laisa rabbi, kok jadi terbalik maknanya, itu bagaimana? Sebagian orang mungkin akan, apakah itu tidak memaksakan diri, apakah itu tidak merubah makna yang sebenarnya? Enggak. Kalau kita memahami bahasa Arab atau bahkan dalam bahasa-bahasa yang lain, maka kita akan bisa memahaminya. Dalam bahasa Indonesia, kita contohkan dalam bahasa Indonesia, hal yang seperti ini ada. Dan ini, kalimat seperti ini hanya bisa difahami apabila kita melihat konteks pembicaraan. Tanpa melihat konteks pembicaraan, maka kita tidak akan bisa memahami dengan benar kalimat yang seperti itu, bahwa kalimat seperti itu isinya menetap, secara zahir menetapkan, tetapi sesungguhnya adalah mengingkari. Misalnya yang sering kita berikan contoh, misalnya si Ahmad misalnya adalah orang yang sangat jujur. Dia orang yang jujur, tidak pernah berbohong, dia tidak pernah dia tidak pernah melakukan sesuatu yang jelek secara umum. Dia nggak pernah mencuri, apalagi ngambil sedikit saja barang orang lain, pasti dia minta izin.
Memakai sandal orang lain saja dia minta izin, apalagi sampai mencuri uang temannya misalnya. Sudah dikenal, semua santri tahu, para ustadz, para guru juga tahu tentang sifat si Ahmad ini. Kemudian ada si B misalnya, ini memiliki karakter yang bertolak belakang dengan si Ahmad. Misalnya si A, Ahmad misalnya A, si A itu memiliki sifat yang tadi. Kemudian si B memiliki karakter sifat yang bertolak belakang dengan si A. Si B ini apa? Suka bohong, suka ngambil barang milik orang lain, memakai barang milik orang lain tanpa izin. Pokoknya suka melakukan sesuatu yang buruk. Ini si B. Kemudian tiba-tiba si B itu datang kepada saya. Si B itu datang kepada saya. Si B yang tadi suka bohong tadi, si B itu mengatakan kepada saya, Ustaz, si A telah mencuri uang saya. Si A dia mengatakan apa? Memberitahu kepada saya, si A telah mencuri uang saya. Kira-kira saya percaya apa enggak? Tidak percaya. Pertama, orang yang dia tuduh adalah orang yang jujur, orang yang baik. Yang kedua, orang yang memberitahu adalah orang yang pembohong dan orang yang nakal yang justru sebaliknya. Kemudian saya berkata kepada si B, si A mencuri. Lihat, si A mencuri seperti kalimat pernyataan. Tapi kalau kita tahu ceritanya, maka dengan melihat nadanya, si A mencuri, bukan kalau dibaca ditulis menjadi si A mencuri. Tapi kalau diucapkan si A mencuri, di sini ada kalimat pernyataan tetapi mengingkari. Kalau disampaikan lengkap, maka apakah si A itu mencuri seperti kamu tuduhkan? Tidak mungkin si A itu mencuri. Kamu itu yang bohong. Ini ada yang seperti itu. Untuk memahami kalimat seperti ini, kita harus melihat konteksnya, situasi pernyataan itu diucapkan, baru kita akan memahaminya. Si A mencuri, artinya apakah si A mencuri seperti yang kamu tuduhkan? Tidak mungkin dia mencuri. Hada Rabbi, dia Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya yang menyembah bintang, Hada Rabbi, ahada Rabbi kama tazumun. Apakah bintang yang berubah-ubah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka? Nggak mungkin dia Tuhan, dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah, dan sesuatu yang berubah-ubah maka dia membutuhkan kepada yang lain yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya artinya dia lemah, dan yang lemah itu bukan Tuhan. Maka tinggalkan bintang-bintang itu, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seperti itu. Maka hati-hati dalam memahami Al-Quran. Kita harus mengikuti para ulama. Orang yang di antara orang yang menyebarkan cerita bohong tentang Nabi Ibrahim, yang dikatakan bahwa Nabi Ibrahim kecil pernah berpetualang mencari Tuhan, tidak mengenal Tuhan sehingga menyembah selain Allah, itu adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, tokoh Hizbul Ikhwan, ini yang menyatakan ini. Tetapi ternyata juga menyebar di kalangan umat Islam. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai seseorang menisbatkan sifat kufur kepada seorang nabi. Karena nabi, bahkan secara khusus Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik. Artinya beliau tidak pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi itu maksum,
dari kekufuran, baik sebelum diangkat menjadi seorang nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi seorang nabi. Mereka nggak pernah melakukan kekufuran, nggak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Semuanya tanpa terkecuali, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang dikenal hujjah-hujjahnya akliyah yang sangat kuat di dalam menjelaskan tentang masalah tauhid. Hadirin rahimakumullah. Kemudian para nabi itu juga maksum dari dosa-dosa besar. Dosa besar seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, seperti berzina, seperti minum khamar, seperti berjudi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, memutus silaturahim. Ini adalah dosa-dosa besar yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi, karena mereka maksum, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan dosa-dosa besar ini, baik sebelum mereka diangkat menjadi seorang nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi nabi. Kalimat ini perlu kita sampaikan, baik sebelum dia diangkat menjadi nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi nabi. Karena kalau Hizbut Tahrir, kelompok yang sesat, mereka mengatakan bahwa para nabi itu maksum hanya ketika diangkat menjadi nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi, mereka itu tidak maksum. Mungkin saja kufur, mungkin saja mereka berzina, mungkin saja mereka membunuh tanpa hak dan seterusnya. Sehingga menurut Hizbut Tahrir, mungkin saja seorang nabi itu adalah mantan penjudi, atau mantan penzina, atau mantan peminum khamar. Menurut mereka mungkin saja itu terjadi. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar, baik sebelum mereka diangkat menjadi seorang nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi seorang nabi. Itu mereka telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan dosa-dosa besar. Maka harus diwaspadai cerita-cerita yang menceritakan bahwa seolah-olah para nabi pernah melakukan sebuah dosa besar. Maka itu harus diwaspadai. Ada sebuah cerita yang dinisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi Dawud alaihissalam. Diceritakan dalam cerita yang bohong itu bahwa Nabi Dawud alaihissalam itu pernah melakukan tipu daya untuk membunuh panglima perangnya sendiri demi untuk bisa menikahi istrinya, istri panglimanya. Ini perbuatan yang kecil. Pertama, melakukan tipu daya, rekayasa bagaimana untuk membunuh orang ini, membunuh seorang muslim tanpa hak. Kemudian jika sudah terbunuh, maka dia ingin menikahi mantan istrinya. Ini adalah sebuah cerita bohong yang dialamatkan kepada seorang nabi. Nabiullah gak mungkin melakukan hal yang sekecil itu, yang seburuk itu. Mereka mengatakan bahwa ini ceritanya panjang ya, kalau diceritakan panjang, bahwa ada iblis yang menggodanya, macam-macam riwayatnya, tapi itu semuanya kan riwayat yang bohong. Ada yang mengatakan dalam yang iblis yang merubah bentuk dengan seekor burung yang indah, ada yang mengatakan dalam bentuk kijang emas dan sebagainya. Berbagai macam, namanya cerita nggak benar, jadinya ya macam-macam. Kemudian burung itu sampai kemudian hinggap di jendela rumah seseorang. Ketika Nabi Dawud akan mengambilnya, kemudian terlihat ada seorang perempuan di dalam rumah yang sedang membuka auratnya. Sehingga Nabi Dawud alaihissalam katanya dalam cerita bohong ini, kemudian
tertarik dengan perempuan ini, jatuh cinta terhadap perempuan ini, dan kemudian nggak bisa melupakannya, sehingga kemudian beliau mencari tahu siapa perempuan ini. Setelah dicari tahu, ternyata dia adalah istri dari panglima perangnya sendiri yang namanya Uria. Ternyata istri dari panglima perangnya sendiri. Nabi Daud ingin menjadikan dia sebagai istrinya yang ke-100 setelah memiliki 99 istri. Kata cerita bohong ini ingin dijadikan istri yang ke-100. Maka gimana caranya? Ternyata statusnya istri orang, bukan janda atau gadis, ternyata istri orang. Maka kemudian katanya dalam cerita bohong itu dikatakan Nabi Daud ini mencari akal, mencari hilah, mencari cara untuk membunuh dari suaminya ini. Maka Nabi Daud sebagai raja memerintahkan kepada panglima Uria ini untuk pergi berperang dalam peperangan yang tidak mungkin bisa dimenangkan, yang dipastikan akan kalah, dan Uria ini akan terbunuh dalam medan perang itu. Kemudian Nabi Daud bisa menikahi istrinya. Sampai 3 kali perang tetap menang, ketiga kalinya terbunuh, kemudian Nabi Daud menikahi perempuan itu. Ini adalah cerita yang sungguh sangat keji, sangat keji. Perbuatan seperti ini tidak layak dilakukan oleh orang biasa, tidak layak dilakukan oleh seorang ustadz misalnya, tidak layak dilakukan oleh seorang kiai, apalagi dilakukan oleh seorang nabi, sangat tidak layak. Tapi ironisnya ada sebagian orang yang percaya terhadap cerita seperti ini. Gak ada di dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis. Sumbernya hanya cerita Israiliyah, namun ada menyebar dalam sebagian kitab dan dalam buku-buku. Ini harus kita mewaspadainya. Itu diambil dari penafsiran sebuah ayat yang sangat fatal kekeliruannya, yaitu ayat dalam surat Shad yang menyebutkan inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa li na'jatun wahidah. Dikatakan dalam ayat ini, sesungguhnya saudaraku ini memiliki 99 na'jah dan aku memiliki 1 na'jah. Na'jah itu diartikan oleh orang-orang yang menyebarkan cerita bohong, itu diartikan sebagai istri atau perempuan. Katanya itu ayat mengatakan bahwa Nabi Daud itu sudah memiliki 99 istri, sementara panglimanya hanya punya 1 istri. Sudah begitu, mau diambil lagi oleh Nabi Daud yang panglimanya punya 1 istri, diambil oleh Nabi Daud untuk beristri yang ke-100. Padahal ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan itu. Na'jah dalam bahasa Arab makna dasarnya itu adalah kambing, dan ini memang artinya kambing, bukan artinya perempuan ataupun istri. Kalau na'jah diartikan dengan istri atau perempuan, itu namanya takwil. Dan takwil itu harus memiliki dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Quran hadis maupun dalil akli, itu harus ada untuk mentakwilkan. Dan dalam masalah ini tidak ada dalil yang membolehkan untuk mentakwilkan ayat ini. Maka ayat ini harus dipahami secara harfiah bahwa na'jah itu adalah kambing. Dan memang ini kisah tentang masalah sengketa orang yang berserikat, 2 orang yang berserikat dalam masalah kambing. Bahwa ada 2 orang yang bersekutu, bersarikat. Bersarikat itu kerjasama
Kemudian mereka memiliki kambing, 99 kambing dalam berserikat itu. Kemudian mereka bertengkar, dua orang itu bertengkar tentang masalah kambing mereka. Karena mereka bertengkar, tidak ada penyelesaian. Kemudian mereka datang kepada Nabi Dawud alaihissalam untuk mencari keputusan tentang kasus mereka, tentang pertengkaran mereka. Tapi sayangnya mereka itu datang di waktu yang tidak tepat. Karena Nabi Dawud alaihissalam, beliau itu seorang raja, beliau seorang nabi. Beliau itu telah membagi waktu-waktunya. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk dakwah, ada waktu untuk mengurus rakyatnya beliau sebagai seorang raja. Untuk memutuskan perkara, menghakimi perkara, itu ada waktunya khusus. Nah, orang ini yang sedang bertengkar itu salah waktu. Dia datang kepada Nabi Dawud alaihissalam. Di waktu Nabi Dawud alaihissalam sedang beribadah, sedang sholat di tempat ibadahnya yang khusus untuk beliau. Tiba-tiba dua orang ini nyelonong masuk ke ruangan ibadah Nabi Dawud alaihissalam. Tidak pada waktunya, sehingga membuat Nabi Dawud kaget dengan kemunculan dua orang sudah datang bertengkar lagi kepada Nabi di ruangan ibadahnya Nabi Dawud alaihissalam. Sehingga kemudian Nabi Dawud alaihissalam bertanya kepada keduanya tentang permasalahan mereka berdua. Dan karena Nabi Dawud ingin cepat segera melanjutkan ibadahnya lagi, maka beliau kemudian segera memutuskan persengketaan di antara keduanya. Nabi Ibrahim setelah mendengar cerita dari salah satu dari dua orang yang bersengketa itu, Nabi Dawud langsung memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Dan keputusan Nabi Dawud tidak salah, karena Nabi Dawud orang yang sangat cerdas, seorang nabi, semuanya cerdas, tahu mana yang benar, mana yang salah di antara kedua itu. Tetapi kemudian Nabi Dawud mendapatkan teguran halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang beliau lakukan. Karena beliau itu melakukan memutuskan suatu hukum hanya dengan mendengar dari satu pihak. Keputusannya nggak salah, keputusannya benar. Tetapi beliau karena ingin segera melanjutkan ibadahnya, setelah beliau tahu mana yang salah, mana yang benar, beliau langsung memutuskan. Yang seharusnya dalam proses pengadilan, seseorang harus mendengar kedua belah pihak, mendengar si A dan mendengar si B, bagaimana, baru kemudian memutuskan. Tapi di sini Nabi Dawud alaihissalam tidak melakukan proses yang benar, tapi keputusannya benar karena kecerdasan Nabi Dawud alaihissalam. Ketika mendapatkan teguran itu, kemudian Nabi Dawud beristighfar. Jadi istighfarnya Nabi Dawud alaihissalam itu bukan karena melakukan perbuatan buruk yang diceritakan oleh orang-orang itu, yang cerita bohong yang tadi kita sampaikan, bukan karena itu. Bukan karena merekayasa melakukan tipu daya untuk membunuh panglima perangnya dan memperistri istrinya, bukan itu. Tetapi istighfarnya Nabi Dawud karena beliau mendapatkan teguran halus lembut dari Allah, karena telah memutuskan perkara dengan hanya mendengar dari satu pihak tanpa mendengar pihak yang lain. Itu istighfarnya Nabi Dawud alaihissalam. Bukan karena melakukan kekufuran, bukan karena melakukan dosa besar, bukan karena melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Tetapi para nabi itu jaiz atau mungkin saja melakukan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tidak pernah berzina, beliau juga tidak pernah berkeinginan untuk melakukan zina sama sekali. Punya keinginan sedikit pun Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan perbuatan zina. Maka jika ada orang yang menisbatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam cerita bohong yang mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam pernah memiliki keinginan berzina, bahkan sudah hampir saja melakukan zina, tinggal satu langkah saja sudah melakukan zina, karena diceritakan dalam cerita bohong itu sudah melepas pakaiannya, sarungnya sudah dilepas, kemudian sudah duduk di atas perempuan istri Aziz, seperti seorang suami kepada istrinya. Sudah hampir saja terjadi perzinahan, tetapi kemudian mendapatkan peringatan sehingga tidak jadi melakukannya. Ini adalah cerita bohong. Tidak ada Nabi Yusuf alaihissalam melakukan hal yang seperti itu. Nah, waktu sudah habis, insya Allah kita lanjutkan besok dalam pertemuan berikutnya, karena kisahnya agak panjang tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.